Tapi kalau mereka nggak berantem, terus ini kenapa mereka ini? Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sih. Makanya tadi satu gengnya Kijong lari ketakutan gitu. Apa jangan-jangan selama ini? Selama ini? Selama ini? Selama ini? Selama ini apa? Selama ini dia hantu. Gue kirain apa? Ya bukanlah. Ampun. Hah? Apa itu? Ampun. Udah lama kalian gua diemin, malah makin semena-mena. Selama ini gua nggak melawan, bukan karena gua takut, tapi ada sesuatu yang menahan gua. Dan sekarang, udah nggak ada lagi yang nahan gua. Jadi siapapun di antara kalian yang berani nyari masalah sama gua habisin semuanya. Termasuk kijang-kijang lo itu. Suruh dia datang ke lapangan sekarang juga, biar gua hancurin mukanya. Iya. Gua bakal kasih tahu si Kijong. Hah? Jadi beneran semua orang itu dihabisin sama dia? Dia siapa sebenarnya? Selama ini kita selalu ngejekin dia. Apa jangan-jangan kita bakal dihabisin juga sama dia? Berarti orang itu diam-diam menghanyutkan. Lama amat sih lu. Udah mau kuliah gua. Ya elah Nyet, kasih tau gua dulu lah soal orang itu. Jadi orang itu namanya Erlangga. Dan dia ada kaitannya sama geng Black Cycle. Itu artinya dia temannya Gio. Sampai sini lu udah tahu kan alasan kenapa dia nusuk gua? Berarti dia disuruh Gio. Wah, gara-gara cewek doang bisa sampai separah ini ya. Ya, bener. Tapi ternyata orang ini tuh jauh lebih berbahaya daripada Gio dan teman-temannya. Dia ini ketua geng, dan juga pembunuh bayaran yang profesional. Ada kaitannya juga dengan kasus yang berhasil dipecahkan oleh Pajek soal ayahnya Gio. Tapi orang ini, dia selalu berhasil kabur. Lah, terus gimana cara kita buat nyari orang itu Nyet? Sekelas ejen-ejen kayak Pajek aja berhasil dikelabuin sama dia. Udah lu tenang aja. Foto-foto dia, dimana dia biasa lewat atau dia nongkrong, semuanya udah gue simpen. Gue udah tahu. Jadi tinggal kita berusaha cari terus aja. Oke. Gue bakal minta bantuan sama anak-anak DPR. Gue yakin mereka juga pasti mau bantu kita. Ya, itu yang gue harapin. Jadi gue minta tolong sama lu buat bantuannya. Nih orang udah salah cari musuh Nyet. Dia pikir hidupnya bakal tenang setelah ngelakuin hal itu. Mau dia pembunuh bayaran atau apapun, gue pasti bakal ngalahin dia. Ya, lu bener Nyet. Hari pembalasan dendam akan segera kita mulai. Pero, Iya bang. abang pergi kerja dulu ya. Ih, bukannya abang masih libur? Kok udah mau pergi lagi? Ya, abang dapat tugas dari kantor. Mau gimana lagi? Gak lama kok. Nanti seminggu 2 minggu balik lagi. Ih bang, terus Peru gimana dong? Masa gak ada teman lagi di rumah? Maafin abang ya. Abang juga sebenarnya gak mau ninggalin kamu. Apalagi kamu sendirian di rumah, masih kecil juga. Tapi kalau abang gak kerja, kamu mau makan apa? Terus kamu sekolahnya gimana? Dan Pero juga tahu kan, kita ini banyak utang. Kalau abang gak bisa lunasin utangnya, rumah kita disita. Dan kita gak punya tempat tinggal lagi. Paham kan? Iya bang, tapi jangan lama-lama ya. Peru sendirian di sini bang, gak ada siapa-siapa. Iya, abang gak lama kok. Makanya kamu cepet-cepet besar biar bisa bantu abang. Oh ya, soal makanan kamu nanti minta sama Bibi ya. Abang udah bayar semuanya untuk makan siang sama malam selama 2 minggu. Jadi kamu tinggal bilang aja ke Bibi. Terus kamu sekolahnya yang bener ya. Jangan cari masalah mulu. Kecuali orang tua nyari masalah sama kamu. Apalagi kalau sampai dia ngejek-ngejek harga diri kamu. Gak apa-apa, pecahin aja kepalanya. Kalau orang tuanya gak terima, abang yang bakal maju. Abang pecahin juga kepalanya. Oke bang, siap. Ya udah, abang pergi ya.
Mana nih, giliran diseriusin gak ada yang berani dateng. Bikin emosi aja. Mau lu kampung, gue habisin lu semua. Ngeselin banget. Selama ini lu kira gue takut sama lu. Kalau dari awal gue gak ada janji sama Joler, itu si Kijang-Kijong gue pecahin mukanya. Coba aja gue gak ditahan. Mungkin gue udah kerja, terus malamnya bisa kumpul lagi sama Arthur sama Joler. Kenapa sih nasib gue gini amat? Dari kecil gak ada bahagia-bahagianya. Gue juga pengen kali kayak anak-anak lainnya. Samperin Gih, minta maaf sama dia. Daripada nanti kita kena hajar pas dalam sel. Gak mau takut gua. Lu aja. Ya sama, gue juga jadi ngeri sama dia. Masa 4 orang kuat itu dihabisin sama dia sendirian? Terus gimana dong? Ya kita pantau dulu aja di sini. Siapa tahu nanti ada momen kan. Namanya Kijong, orang yang paling ditakuti di lapas ini. Dan dia preman jalanan. Ada banyak tempat yang dia pegang, dan gak ada satupun orang yang berani dengan Kijong. Karena selain dia kuat, dia juga brutal, dan tidak kenal kata ampun. Makanya banyak orang yang nurut sama dia. Tapi, sehebat-hebatnya Kijong, dia pernah kalah 1 kali dalam pertarungan. Bahkan sampai sekarang, dia takut sama orang itu. Karena orang itulah yang berhasil membuat matanya rusak. Bang, Apa? mau laporan. Kenapa lu bengkak-bengkak gitu? Ada anak di sel sebelah yang ngalahin kita semua. Hah? Siapa orangnya? Nggak tahu bang. Tapi kemarin dia diem aja kalau kita gangguin. Tapi tadi semuanya dihabisin sama dia. Dan dia bahkan nantangin lu bang. Nantangin gua? Kuat juga nyali dia. Dia belum tahu riwayat gua. Oke kalau gitu. Sebelum gua turun tangan, hadapi dulu geng-gengnya gua. Maaf bang. Tapi dia bilangnya mau langsung ketemu lu bang.